kita semuanya. Shalom, shalom. Kita memulaikan perkuliahan kita terlebih dahulu memuji Tuhan. Dan satu pujian ini, mengapa kau memilihku. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu. Sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku, hidup nurut padamu. Mentaati firman-Mu. Sekarang hanya bagimu berjalan tiap hari. Sekarang hanya bagimu berjalan sertamu tiap hari. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih kami naikkan bagimu Tuhan, untuk kasih setiamu yang kau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, dan kami bisa mengikuti perkuliahan ini ya Tuhan, sekalipun melalui media Zoom meeting. Kami bersyukur untuk jaringan yang baik yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, pakailah kehidupan kami senantiasa ya Bapa, untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Bapak dosen yang akan menyampaikan materi hari ini, Tuhan senantiasa pakai, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan kelas kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Setan. Amin. Terima kasih untuk doanya ya. Ya, puji Tuhan dalam berbagai kebutuhan, keperluan, keterbatasan kita masih diberikan Tuhan kesempatan dan kemampuan untuk terus belajar ya. Oke, kita bersyukur di kelas saya Angel sudah ada lagi, berarti sudah pemulihan, sudah sembuh lah ya. Ya, puji Tuhan, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sekarang ya jadi tertunda terus ya, tertunda terus. Kalian praktek berkhotbah 5 menit satu orang itu masih tertunda terus karena hari ini pun tidak bisa lengkap semuanya ya. Iya, persiapan pribadi pengkhotbah yang kemarin pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama ikuti. Bagaimana seorang pengkhotbah, dia adalah seorang yang mendemonstrasikan karakter Allah yang konsisten ya. Yang konsisten. Jadi
yang kita sebut sebagai tahbisan. Seorang pengkhotbah itu wajib hukumnya dia adalah seorang yang berkarakter Kristus. Bagaimana mau menceritakan firman Kristus tapi dia tidak berkarakter Kristus. Dia harus menjadi orang yang sangat-sangat bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Meskipun kita punya keahlian, sudah belajar, tetapi ketergantungan kepada Roh Kudus ini menjadi segala-galanya bagi kita, ya. Lalu kemudian seorang pengkhotbah itu haruslah seorang yang tekun berdoa. Bukan banyak berdoa, ya. Bukan banyak berdoa, tetapi tekun berdoa. Jadi kalau bicara banyak berdoa, nanti saudara akan terjebak pada frekuensi. Berapa kali satu hari. Bukan. Hidup dalam doa itu bukan frekuensi. Hidup dalam doa itu ya seluruh hidup kita ini adalah doa. Maksudnya terkoneksi dengan Tuhan. Itu hidup kita. Sikap doanya bisa beberapa kali. Sikap doa kita itu dengan menutup mata, lipat tangan, ada yang berlutut, ada yang tengkurap, ada yang bagaimana. Nah, itu sikap doa. Tapi hidup dalam doa, komunikasi dengan Tuhan itu loh harus konstan. Harus konstan. Berarti tidak ada detik-detik yang terlewatkan dalam hidup kita ini tanpa doa. Termasuk dalam tanda petik saat kita marah sekalipun. Saat kita marah sekalipun, itu jangan lupa belajar, ya. Karena ini sebuah karakter bisa dipelajari. Bahkan saat kita emosi pun, minta saat itu belajar berdoa. Berbicara kepada Tuhan saat kita marah gitu. Saat saya memarahi kalian lah katakan, jadi siswa ya nakal gitu. Banyak ulah gitu kan siswa itu. Belajar saat marah itu, saat kita mulai ada emosi di sana tercampur aduk, nah coba di sana berdoa. Nah, saat kita memarahi bawahan kita, saat kita marah, jengkel terhadap kinerja bawahan, apapun itu bentuknya, coba berdoa. Nah, gimana sih caranya, Pak? Coba aja. Nanti saudara akan dikendalikan oleh Roh Allah ketika marah itu pun tidak sampai berbuat dosa. Itu yang itu yang penting, ya. Oke, jadi berdoa, hidup dalam doa, bukan durasi atau sikap doa, tapi hidup dalam doa. Beri hati dan pikiran yang cinta kepada firman. Nah, ya kalau yang namanya cinta itu nggak akan ada jenuhnya, ya. Namanya cinta tidak akan membuat kita bosan untuk membaca firman Tuhan. Nah, itu cinta, ya. Pada hari Minggu yang lalu saya khotbah tentang compassion driven ministry, ya, di tempat saya di gereja kami. Belas kasihan Kristus itu yang menggerakkan Yesus melayani. Walaupun dalam keadaan capek berkhotbah, kemudian dalam keadaan intimidasi. Karena waktu dia ketemu dengan 5.000 orang laki-laki itu, belum termasuk wanita, itu dia sedang di atasnya itu, ayatnya itu dia menyingkir itu karena ada intimidasi, karena Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Baru dipenggal kepala Yohanes Pembaptis, mendengar itu, nah, Yohanes pasal yang ke-13, mendengar itu, mendengar itu, menyingkirlah Yesus. Kan begitu, ya. Menyingkirlah Yesus. Ya, mohon maaf, ya. Ya, itu pada minggu lalu kita sudah clear sampai di sana, ya. Jadi hari ini kita akan melaju lagi bagaimana pribadi pengkhotbah dengan Allahnya. Ya, hubungan pengkhotbah dengan Allahnya. Ya, kita melihat bahwa kita sebagai pengkhotbah itu adalah panggilan hidup kita. Sebagai bagian dari panggilan hidup kita. Nah, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kondisi-kondisi di dalam pelayanan kita nanti ke depan sebagai pengkhotbah, kita kembali lagi ke rumus yang pertama. Ini panggilan hidupku. Yang namanya sudah panggilan hidup, itu berarti kan bukan pilihan, ya. Menjadi pengkhotbah itu bukan pilihan kita itu.
Walaupun kita memutuskan pada satu titik sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai manusia, tetapi itu panggilan. Kalau disuruh memilih, masa ada yang mau memilih jadi pengkhotbah? Tidak ada lah. Dilihat dari sisi ekonomisnya saja sudah rugi banyak. Sudah rugi banyak kalau kita menetapkan diri kita itu sebagai pekerjaan kita sebagai pengkhotbah, itu sudah rugi banyak. Karena apa? Karena harus belajar. Yang kedua, harus belajar hermeneutika. Pokoknya ada banyak hal yang harus diberikan, dikorbankan di sana. Nah, yang kedua, mengapa saya sebutkan tadi sudah rugi banyak? Kalau kita memilih jadi pengkhotbah, rugi banyak. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kita rugi banyak. Mempersiapkan sebuah khotbah itu butuh waktu. Nah, kalau dilihat dari sisi ekonomis, maka orang akan bilang buang-buang waktu berapa jam mempersiapkan firman Allah yang sesuai dengan hermeneutika yang baik ya. Itu buang-buang waktu. Padahal di luaran sana kita 1 jam kita bisa dapat uang gitu. Ya, karena saya juga seorang yang mengerti elektronika, saya bisa teknisi elektronika saya bisa. Kalau saya memperbaiki satu TV saja, satu televisi ya, televisi dengan kerusakan yang ringan ya. Kalau itu televisi tabung, itu 100.000 saya dapatkan. Ya paling hanya bongkar TV-nya, ngecek, lalu ganti transistor, ganti kapasitor, itu dapat 100.000 itu. Nggak sampai 1 jam itu. Kalau TV LED, begitu saya buka, saya bongkar, saya tinggal istilahnya itu kita hanya cut saja. Cut saja, ada namanya saluran raw cough-nya itu. Kita cut saja, namanya LCD, LED, itu tergantung incinya. Kalau TV-nya itu 21 inci, itu beda dengan 40 inci, 32 inci. Itu beda harganya. Tapi paling tidak kalau kita buka panel, itu kalau saya buka panel televisi, kalau buka panel televisi itu minimal 500.000. Kalau hanya perbaikan ringan itu 250.000. Itu udah pasaran biasa. Udah pasaran biasa. Ya kalau itu TV tetangga di perumahan sini ya saya kasih inilah. Tetangga ya. Tapi kalau itu udah TV LCD, LED itu barang-barang harga jutaan rupiah. Itu sangat simpel kadang-kadang kerusakannya. Kita hanya ya sedikit buka itu 250. Kalau buka panel LCD-nya itu sudah 750, 500 sampai 750. Lah rugi banyak dari sisi ekonomisnya. Kalau kita jadi pengkhotbah rugi banyak. Rugi banyak gitu. Sangat-sangat sangat-sangat rugi dibandingkan dengan profesi-profesi lain gitu. Nah, nanti saudara berkhotbah, iya puji Tuhan kalau dikasih ongkos pulangnya. Iya kan? Kalau dikasih ongkos pulangnya masih puji Tuhan. Ini kita melihat dari sisi ekonomis ya. Kalau cuma dikasih salam sama panitia itu yang undang kita khotbah. Terima kasih ya Pak Pendeta, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, nikah rumah tangganya, anak-anaknya, Pak pohon-pohonnya, tumbuh-tumbuhan yang di rumahnya, bibit-bibitnya semuanya Tuhan memberkati. Ya kita hanya bilang apa? Amin, haleluya. Padahal di rumah anak kita sudah nunggu kan. Kalau papanya pulang itu sudah nunggu, papa bawa bungkusan apa? Minimal martabak. Apa namanya? Minimal minuman yang dingin, ya kan? Kalau nggak ada, anak kita waktu kecil ya, anak kita udah lari-lari begitu dengar papanya datang. Dulu belum ada mobil, dengar suara motornya papanya datang, udah lari dia, udah lari. Saya sambil agak terharu kalau cerita ini. Anak kita sudah lari itu, lari ke dekat sepeda motor itu, yang dilihat itu bukan kita, papa pulang, iya papa pulang gitu kan. Tapi yang dilihat itu pertama itu gantungan apa yang ada di sepeda motor itu loh, kan ada gantungan itu. Itu ada gantungan, dia pasti langsung ke situ lihat kersek atau apa gitu loh.
Sedih sekali hati kita ketika kita pelayanan, tempat kita melayani itu kan hanya bilang terima kasih Bapak seperti tadi itu. Diberkatilah nikah Bapak, rumah tangga Bapak, ya tuh ember-ember di rumah Bapak, piring-piring di rumah Bapak. Amin. Kita kan hamba Tuhan kan? Oh, amin. Tapi anak kita yang bukan pendeta, yang bukan hamba Tuhan, dia langsung kejar loh. Kejar, langsung lihat di gantungannya sepeda motor itu. Kalau nggak ada, kasihan dia. Mutar balik, dia masuk ke dalam rumah, sedih sekali hatinya. Papa rek, katanya. Papa rek, di Jawa sini papa rek gitu. Papa rek. Kasihan dia, sedih sekali dia. Dari sukacita menyambut, dia masuk, kita nggak bisa ngomong apa. Maaf ya nak ya, papa nggak bawa apa-apa, lain kali ya. Gitu. Rugi banyak. Melihat yang kayak gitu-gitu itu, hati kita itu nggak bisa. Apalagi saya ya, saya orang yang, mohon maaf ya, saya bisa banyak hal loh. Saudara juga tentu bisa banyak hal kan? Saya tahu. Kalian punya banyak kemampuan banyak hal lah. Minimal bisa nyangkul kan, kamu Ari Ersada kan, bisa nyangkul di sawah kan? Minimal Gideon kan bisa ini tuh, bisa mancing kan, kamu mancing tuh. Iya kan, bisa mancing cari ikan. Kurnia Lewi kan bisa nambang emas tuh sebentar di belakang rumah itu. Kan bisa tuh. Rugi banyak. Kalau menjadi pengkhotbah ini hanya jadi pilihan, saya bilang, kenapa kamu milih itu? Gitu. Rugi banyak. Lebih baik kita jadi penambang emas, jadi jemaat imam-imam yang setia, kasih banyak emas ke gereja. Itu luar biasa itu. Berdampak itu. Luar biasa. Saya bisa banyak. Kalau saya kadang hati itu kadang begitu. Aduh Tuhan, betapa sedihnya. Hanya untuk memberikan dulu ya, itu 5.000 rupiah saja. Saya mau belikan martabak untuk anak saya, tidak bisa. Ya, saya berkaca-kaca mata saya ceritain. Karena ini sebuah fakta. Ya. Berapa kali saya harus mendorong sepeda motor saya, saudara? Puluhan kilometer, karena saya tidak bisa beli bensin. Pelayanan. Menangis saya habis-habisan. Kalau saudara yang pernah ke daerah Surabaya sini, itu dari arah Waru sana, sampai ke Sedati, ke daerah rumah saya ini, ke pemancingan itu luar biasa, jalan kaki. Saya memang sengaja tidak mau minta tolong didorong sepeda motor yang lain, karena saya ingin menikmati. Saya dorong, benar, saya dorong sepeda motor itu. Terima kasih Tuhan. Saya buka sepatu saya supaya jangan sampai rusak juga sepatu. Saya baru pelayanan itu dari Surabaya. Ya, terima kasih, haleluya, kata panitianya, terima kasih, puji Tuhan lah. Ya, mungkin mereka tidak punya uang juga atau bagaimana. Ya itulah faktanya, kita jadi hamba Tuhan. Tapi tidak ada yang tahu itu. Istri saya begitu sampai di rumah, dia tidak bisa nahan hatinya itu. Kayak gininya, gitu kan. Kalau orang Sumatera bilang, kayak gininya, masa kayak gini gitu. Ya memang kayak gini. Saya udah pernah cerita ke kalian, karena saking sudah terlalu berat lagi. Ketika anak saya lahir, mamanya, istri saya, kalau hanya saya tidak bisa makan enak, saya hanya makan kerupuk dengan garam, itu biasa waktu itu bagi saya. Biasa. Saya tetap menjaga diri untuk tidak dulu waktu itu ya. Saya waktu masih awal-awal di sini, saya menahan diri untuk tidak saya mau belajar dulu bergantung kepada Tuhan, untuk tidak melakukan apa-apa dulu. Tetapi ketika istri saya lihat, anak saya baru berapa bulan, masih menunggu mau operasi karena sakit. Itu yang saya nggak bisa tahan, itu ketika saya melihat istri saya menjemur air itu dipanas jam 2 sampai jam 3, untuk memandikan anaknya nanti jam 3:30. Lalu saya tanya, loh kenapa dipanasi di matahari? Istri saya bilang apa? Kompor gas kita habis. Itu loh, gas yang warna hijau yang ada tulisannya untuk warga miskin itu loh. Kalian ada itu ya? Nah, lihat tulisannya, dibaca-baca ya. Kalau di rumah kita ada gas yang hijau, kuning itu, di situ ada tulisannya loh, untuk warga miskin.
Itu habis loh, nggak bisa beli saya. Waktu itu 4.500 apa 5.000. Nggak bisa beli saya. Saya nggak bisa tahan. Saya nggak bisa tahan. Nggak benar ini. Bukan untuk saya loh Tuhan. Bukan untuk saya. Untuk anak saya ini loh yang sakit. Masa harus sampai kayak gini? Untuk mandi saja, mandi air panas. Anak saya harus seperti ini. Saya nggak bisa terima saya. Saya tidak bisa terima, mau nangis saya habis-habisan. Tapi Roh Kudus kembali menenangkan saya, tetapi hati saya tenang. Tetapi dalam hati saya tetap begini, saya laki-laki. Saya ini adalah bapak. Saya tidak bicara saya pendeta, saya bapaknya anak ini. Saya harus menghidupi dia. Akhirnya saya melamar jadi supir taksi di Goldbird. Dulu itu ada namanya Bosowa Group, taksi Bosowa Group itu dulu ada Gold, taksi Gold namanya di Surabaya ini. Ya taksi Gold. Lalu kemudian saya melamar, ya lulus semuanya. Yang saya memang sudah biasa nyetir, SIM-nya juga sudah ada. Saya lulus semuanya. Saudara tahu caranya Tuhan. Begitu saya sudah lulus mau ngambil seragam, ngambil kunci, ketemu manajer. Sudah semua lulus ujian semuanya. Waktu saya cerita sedikit ya, ini bicara tentang panggilan ya. Ketika saya sampai di depannya itu, langsung loh. Karena manajernya itu orang Batak. Nggak tahu Tuhan jamah hatinya dia. Langsung dibilang begini. Karena memang saya walaupun di hati saya bilang sama Tuhan saya mau membantu keluarga saya. Tapi sebenarnya di hati kecil saya udah bilang begini, saya mau tinggalin jadi hamba Tuhan. Iya benar. Dan Tuhan tahu gitu. Begitu saya duduk di meja manajernya itu, Tuhan jamah si manajer itu langsung bilang apa dia? Abang orang Batak ya? Iya Pak. Sarjana ya? Iya Pak. Bikin malu saja kamu orang Batak. Kaget saya. Mereka yang bikin lowongan pekerjaan kok orang melamar kerja, saya sudah lulus semuanya kok dia bisa ngomong gitu. Bikin malu saja sama orang Batak. Langsung saudara, saya kembalikan. Saya ambil sepeda motor saya pulang. Di sepanjang jalan air mata saya tidak pernah bisa berhenti. Tidak pernah bisa berhenti, terus mengalir. Saya juga kebingungan saya. Saya tidak pernah kayak gitu. Saya ini laki-laki loh. Menangis sepanjang di sepeda motor itu. Menangis saya sepanjang jalan. Karena apa? Saya sudah berencana mau ninggalin pelayanan. Jadi bukan masalah untuk hidupnya. Jadi bukan masalah saya melarang pendeta kerja. Silakan. Itu ada di Alkitab. Paulus bekerja kok buat tenda. Tapi keputusan saya di hati saya sudah mau tinggalkan pelayanan. Itu yang nggak boleh. Saya mau kaya raya pokoknya. Saya mau punya uang. Saya bisa banyak hal. Nanti saya setia membantu pekerjaan Tuhan di gereja. Itu sudah ada di hati saya. Ya Tuhan nggak mau. Kan saya kan hambanya. Saya sepanjang jalan saya menangis. Aduh, dan memang Tuhan cukupkan semuanya pada waktu itu ya. Nah, jadi itu sedikit kesaksian ya untuk kalian anak-anak muda yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang nantinya ujung-ujungnya selalu mempertanyakan panggilan kita. Khususnya kita yang sudah punya keluarga ya, khususnya yang ada istri. Nah, mereka kan kalau istri kita itu kan apalagi tidak sekolah Alkitab, tidak bukan pendeta, ya hamba Tuhan dia, tapi dia bukan pendeta gitu loh. Nah, dari mereka pertimbangan-pertimbangan dari mereka nanti keadaan-keadaan mereka akan membuat kita selalu mempertanyakan panggilan kita. Itu akan selalu. Begitu kamu lihat nanti istrimu ndak bisa pakai pakai bedak seperti wanita-wanita yang lain, lalu dia mengeluh saja, hanya mengeluh aja. Duh, mau pakai makeup seperti itu murah sih.
tapi kita nggak punya uang. Aduh, cobalah Kurnia kan. Apa nggak nangis kau kan? Iya, tuh langsung muncul lagi pertanyaan di hati kita ini. Aduh Tuhan, masa aku nggak bisa? Masa aku nggak bisa hanya untuk belikan bedak saja untuk istri saya ini, Tuhan, Tuhan. Itu akan selalu bolak-balik nanti, berulang-ulang. Akan terus terjadi dalam hati dan pikiran kita untuk mempertanyakan kembali panggilan ini. Nah, itu sebabnya ketika di depan sini kita sudah mantap gitu loh. Hati kita sudah mantap bahwa memang ini sudah panggilan hidup saya. Kami yang sudah menikah, ya kami terus berkomunikasi lah dengan istri kita kan. Dengan anak-anak kita kalau sudah punya anak. Papa beginilah hidupnya. Kalau kalian yang masih muda-muda, masih belum menikah gitu ya, tapi akan menikah, tapi panggilan kalian sudah jelas jadi hamba Tuhan, sebaiknya bicarakan itu baik-baik. Sebaiknya dibicarakan baik-baik kepada calon pasangan hidupnya itu. Supaya dia juga mengerti, oh inilah panggilan hidup kami sebagai hamba Tuhan. Tapi bukan berarti itu lantas meniadakan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan, sebagai bapak, gitu loh. Sebagai bapak bagi anak-anak, sebagai suami bagi istri, itu enggak boleh. Makanya di satu hari sebelum minggu lalu saya sudah sebutkan, seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan itu dia harus above reproach. Ya, syarat menjadi hamba Tuhan salah satu adalah dia harus di atas rata-rata dia. Harus di atas rata-rata. Jadi selain kemampuanmu menjadi hamba Tuhan, ngurusi jemaat, ngurusi khotbah, ngurusi yang lain, kamu nggak boleh membuat berkurang sedikit pun kualitasmu sebagai bapak. Nah, ini penting. Ini harus digarisbawahi. Kalau kita karena mengatasnamakan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, lalu mengurangi tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai bapak, bagi anak, sebagai suami, bagi istri, kita berdosa loh. Kita berdosa. Kita tidak boleh berkata, saya pendeta sibuk sekali seperti ini, saya hamba Tuhan, ada apa kamu terus mengganggu saya? Loh, hamba Tuhan itu di atas rata-rata memang. Kemampuan kita itu above reproach. Tidak biasa-biasa. Kita mampu melakukan banyak hal itu. Karena itu sudah jadi panggilan hidup kita. Nah, jadi sebelum saudara menetapkan diri, harusnya waktu dulu-dulu, menetapkan diri sebelum menjadi hamba Tuhan, itu harus clear. Itu harus clear. Bahwa kamu sekarang sudah menjadi suami, menjadi bapak, lalu Tuhan tambahkan. Karena kan Tuhan lihat kamu setia. Tuhan tambahkanlah talenta, Tuhan tambahkanlah kemampuan, Tuhan tambahkan karunia, ada job yang baru. Ada aktivitas yang baru yang tidak mengurangi kualitas job yang lama. Kalau saya sebut job. Pekerjaan yang lama. Yaitu apa? Yang melekat bapak, sebagai suami. Ini harus clear. Banyak di antara kita pendeta-pendeta GPT, pendeta-pendeta yang mengatasnamakan dirinya pendeta, ini seringkali dilupakan. Dilupakan. Kalau sudah duduk membaca Alkitab di meja, lalu ada anaknya datang, istrinya datang, itu langsung diusir gitu. Jangan ganggu-ganggu papa. Loh, kamu itu papanya. Kamu itu suaminya. Tinggal kamu beri pengertian. Kadangkala kita hanya membutuhkan sedikit waktu saja, quality time. Waktu yang berkualitas saja untuk mereka kan. Ketika mereka datang, karena kalau mereka datang itu berarti mereka sangat butuh kita. Ya sudah kan enggak apa-apa toh berhenti sebentar. Hanya paling beberapa menit. Anak itu kalau kita anak-anak kecil ada, paling hanya butuh apresiasi. Wih, bagus ya bonekanya ya. Sudah dia pergi kan. Berikan sedikit sentuhan kasih sayang kepada istri, kepada anak-anak kita, that's enough. Cukup gitu loh. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita, keluarga kita hancur hanya gara-gara pelayanan. Kok saya tidak temukan di Alkitab ini? Saya tidak menemukannya. Nah, kita sama-sama belajar ya. Panggilan hidup. Ya. Nah, inilah beberapa panggilan
panggilan Allah kepada beberapa pengkhotbah. Saya sempitkan sedikit pengkhotbah ya. Sebenarnya hamba Tuhan aja cukup, tapi saya sempitkan. Inilah contoh-contoh panggilan yang terjadi kepada pengkhotbah. Dan beberapa alasan, human excuse, beberapa alasan-alasan kita untuk menolak panggilan itu. Nah, yang pertama kita bisa belajar dari Yeremia. Ya. Bisa satu orang membaca, bantu satu orang. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6. Yeremia pasal 1 ayat 6 bisa tolong baca. Ayat yang ke-6. Ya. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab Iya. aku ini masih muda. Iya, aku masih muda. Ini seringkali dipakai jadi alasan untuk menolak panggilan dari Tuhan. I am too young. Aku ini terlalu muda, jangan aku. Nah, ini alasan. Nah, sesungguhnya kalau kita sudah bicara aku ini terlalu muda, ya berarti kita merasa kita tidak mampu juga kan gitu. Tapi alasan itu kelihatan benar, tapi kita telah meniadakan kemampuan Tuhan. Jadi kalian yang masih muda, yang ada bahkan yang baru lulus sekolah, kemudian memenuhi panggilan itu, menanggapi panggilan dari Tuhan itu, ya mungkin dulu kita berkata I am too young gitu ya. Bolehlah, tapi begitu kita sudah jalan, kita harus berkata kepada Tuhan, walaupun aku muda, jangan seorang pun yang menganggap mempermudahkan aku, karena Tuhanlah yang memberikan kemampuan. Ya, itu ya. Nah, yang kedua, Musa. Musa, inilah alasannya dia ketika dipanggil Tuhan. Keluaran 4 ayat 10. Coba kita baca itu. Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Iya, ini ya. Ini ada orang memang enggak pintar ngomong gitu loh. Enggak pintar ngomong, dipanggil Tuhan, ayo jadi pengkhotbah kamu ya. Loh, aku enggak bisa ngomong loh. Aku enggak pintar ngomong loh. Loh, yang dicari Tuhan itu kan bukan yang pintar ngomong memang. Kalau Tuhan memanggil orang yang pintar ngomong, udah kita nggak laku lah kita. Yang Tuhan pakai itu orang-orang lulusan komunikasi nanti. Lulusan-lulusan oleh orang-orang public speaking di sana-sana, yang di luar sana. Mereka itu pintar ngomong. Semua yang lolos jadi pendeta, jadi pengkhotbah itu adalah orang-orang jurnalistik. Para penyiar-penyiar yang mulutnya nggak bisa diam. Ngomong terus ya. Penyiar radio, penyiar pembawa acara di televisi, komentator pemain sepak bola, itu apalagi lebih cakep. Lalu Messi mengirim ke bola ke sebelah kanan, lalu dikirim ke Ronaldo, dalam. Lah, mereka pintar ngomong. Kalah kita ya. Nah, sampai agak marah Tuhan loh. Sampai agak marah sedikit Tuhan kepada Musa ini, karena selalu itu dia alasannya, aku nggak petah lidah, aku nggak bisa ngomong, aku nggak pintar ngomong, jangan aku lah gitu. Sampai Tuhan agak emosi. Siapa sih yang bikin lidah sih? Siapa yang menciptakan mulut sih? Nah, sampai-sampai Musa itu beberapa kali dikasih ya semacam di apa ya, pembuktian dari Tuhan, tapi sebenarnya itu sedikit gitu ya. Kamu kok meragukan Tuhan gitu ya. Jadi ada beberapa teman di sini ya, kebetulan Fiskar ya tidak ada di sini, tapi sebenarnya saya mau minta izin menggunakan dia ya. Saya sebenarnya mau minta izin memakai ya contoh yang real. Di kelas saya ada anak muda ya. Saya bukan tapi ingin mendorong sebenarnya si Fiskar ini. Tapi dia tidak apa-apa. Dia lihat rekaman ini nanti, ingin mendorong. Karena Fiskar kan, kalau saya dengar secara audible, dia ada agak gagap, ada gagapnya. Gagapnya bukan kehilangan redaksi atau
kalimat-kalimat tidak dihilangkan, tapi sering ada pengulangan gitu. Nah gitu ya. Manusia. Nah, itu seperti itulah Musa. Gagap bicara, aku ini enggak petah lidah kalau ngomong keliru-keliru. Ada banyak orang seperti itu. Persis seperti Bapak Pendeta Paulus Budiono dulu. Pak Pendeta Paulus Budiono, pengakuannya beliau begitu. Karena beliau dididik di sekolah Mandarin mulai dari SD sampai ke SMA, jadi itu lidah itu sudah terbentuk gitu. Sampai hari ini pun kadangkala masih terjemahan langsung dari bahasa Mandarin jadi bahasa Indonesia. Sehingga ketika kita orang Indonesia mendengarkan khotbahnya, kalau nggak teliti, kita bisa salah paham gitu. Ada yang seperti itu. Tapi Tuhan pakai. Siapa lagi yang meragukan pemakaian Tuhan kepada beliau itu? Mulai berangkat ke Papua, dari Papua ke Medan, dari Medan ke Surabaya. Itu semua jejak-jejaknya itu, kalau saya sebut jejak-jejaknya semua emas ya. Tapi siapa dia di masa lalu? Nggak pintar ngomong. Orang yang nggak peta lidah, berbahasa Indonesia itu lo nggak bisa lo. Berbahasa Indonesia itu nggak pintar, nggak bisa. Jadi selalu kalau saya kirim artikel itu, dia kalau sebisanya diterjemahkan dulu ke bahasa Mandarin gitu. Karena dia lebih paham. Membaca Alkitab bahasa Indonesia butuh pergumulan sampai hari ini. Begitu baca bahasa Mandarin langsung paham gitu. Nah, itulah keberadaan kita. Tidak semua kita pintar ngomong. Dilahirkan oleh mama kita dengan karunia seperti itu. Tapi itu tidak bisa jadi alasan. Untuk apa? Untuk tidak mau memenuhi panggilan Tuhan. Gitu loh. Bisa dipelajari kok. Bisa dipelajari. Yang penting informasi yang kita sampaikan dalam berkhotbah itu clear. Nah, inti dari berkhotbah itu sebenarnya adalah sending message clearly, receiving message accurately. Itu aja. Disampaikan dengan clear, kata-katanya clear, sudah. Lalu jemaat mendengarnya akurat. Clearly, accurately. Itu aja prinsip komunikasi. Sendernya, pengirimnya, clear, receivernya, penerimanya, akurat. Nah, itu saja sebenarnya inti dari berkhotbah, berkomunikasi. Nah, ternyata Musa bisa. Dalam perjalanannya, Musa diberi pendampingan oleh Tuhan. Harun nanti jadi semacam lidahmu, penyambung lidahmu. Kamu seperti Allah bagi dia, sementara dia jadi juru bicara. Ya, tapi ternyata begitu dalam perjalanan, Musa sudah terbiasa. Dalam perjalanan selama 40 tahun itu, ada banyak kita mendengarkan Musa berbicara. Musa berbicara. Oh, ternyata dengan dalam progres, dalam perjalanan itu Tuhan menolong gitu loh. Tidak selalu kita yang gagap tadi itu langsung mujizat, plug, langsung tidak gagap. Bisa terjadi Pak Stephen, loh why not? Bisa saja. Bisa saja. Tapi bisa juga secara natural, tidak selalu supranatural. Tadinya nggak pintar ngomong, jadi pintar ngomong, bisa, oh why not? Bisa. Tuhan yang menciptakan lidah kok. Karena Musa tidak percaya yang supranatural, akhirnya Tuhan bekerja dengan cara yang natural. Oke, kamu tidak percaya aku yang menciptakan lidah, ya sudah. Harun, kamu nggak mau mujizat, aku berubah lidahmu jadi pintar, ya sudah. Harun aja jadi juru bicaramu. Tapi ternyata dalam pelajaran natural tadi, dalam perjalanan dia melayani, pintar ngomong dia jadinya. Pak Paulus ya enggak habis-habisnya. 45 menit, 1 jam kita dengar khotbahnya, bahasa Indonesia semua, kita bisa ngerti. Beliau pernah jadi ketua umum lagi. Mau apa lagi yang diragukan pemakaian Tuhan? Itu latar belakang hidup kita. Sama dengan saya sangat trauma ya. Karena
SD, SMP, itu sekolah kami itu berbahasa Batak semuanya. Bahasa pengantarnya itu bahasa daerah. Main-main di kampung, di sekolah, itu bahasa daerah semua. Tiba-tiba saya sekolah di Medan. Saya sekolah di Medan, sekolah teknik listrik. Begitu sampai di Medan, ya namanya lagi praktikum. Orang Sumatera itu lidahnya itu sudah terbiasa semua huruf-huruf konsonan itu apa kayak tidur semua gitu. Kalau itu itu konsonan itu semua kayak tidur, dijatuhkan semuanya. Kalau huruf bukan bendera, bendera merah putih. Itu biasa kalau di sekolah lagu kebangsaan kita nyanyikan. Bendera merah putih berkibarlah selama-lamanya. Itu biasa. Itu lazim. Sampai hari ini kalau saya pulang kampung di gereja, aduh, haleluya, saya sukacita sambil tertawa. Di gereja mama saya, lagu bahasa Indonesia itu, setialah sama ini. Setialah sampai mati. Loh, itu mereka puas. Kalau kita paksa mereka nyanyi setia, loh mereka ada yang tidak lepas dari dirinya. Enggak dinikmati. Kalau mereka setia, oh itu kena dia. Habis lah, digas itu. Waduh. Jangan lelah, pikir jadi ladangnya Tuhan. Itu mantap. Kalau sesuai dengan konsonannya bahasa Indonesia, ya enggak sedap. Nah, ketika saya sampai di Medan, aduh ngeri sekali lah aku rasa. Trauma saya setengah mati. Karena saya gini waktu praktikum itu, minta dulu kabelnya. Kabel. Kabel sampai hari ini saya ingat. Minta dulu kabelnya. Saya langsung diketahui oleh teman-teman saya. Saya jadi tertunduk. Setelah itu saya menjadi orang yang sangat minder di kota Medan. Saya menjadi ketakutan berbicara. Ya karena itu, saudara. Kabel, sampai hari ini saya masih ingat. Dalam keterpurukan saya hanya karena bahasa itu. Karena istilah sekarang itu, dulu enggak ada istilah bully. Istilah sekarang saya baru paham itu. Ternyata itu bullying ya. Membuli anak-anak itu membuat dia menjadi tidak percaya diri dan kemudian dia menjadi minder gitu. Itulah saya. Ya, jadi ya tapi sekarang saya di depan saudara ngajari orang saya sekarang kan. Itu karena apa sih? Bahwa waktu saya dipanggil Tuhan, saya bukan merasa mengimani saya dipanggil Tuhan. Akhirnya saya belajar. Tuhan taruh saya di kota Surabaya ini rupanya untuk saya memulihkan trauma saya. Memulihkan. Jadi mulai tahun 1999 di Jalan Johor itu, saya tetapkan di hati saya, karena saya hidup di negara Indonesia yang saya layani sebagai hamba Tuhan, saya akan belajar bahasa Indonesia yang baik. Nanti saya akan ajari kalian bagaimana bahasa ibu itu mempengaruhi kita, dan itu tidak bisa hilang 100%. Jangan dihilangkan malah. Jangan dihilangkan malah. Karakter bahasa ibu kita, bahasa daerah itu jangan dihilangkan. Itu ternyata bisa jadi sebuah keunikan nanti. Tapi berbahasa Indonesia yang baik itu harus dipelajari. Harus dipelajari. Tapi identitas dari bahasa ibu kita itu biar aja melekat di sana, itu menjadi warna. Menjadi indah. Saya lihat orang Batak kalau berkhotbah sesekali keluar karakteristik Bataknya itu mantap sekali. Menjadi mantap, berwarna. Orang Jawa berkhotbah sedikit memasukkan nuansa bahasa ibunya itu cakep sekali. Orang Makassar, cantik sekali. Manado, bagus sekali. Orang Papua, cantik, menjadi berwarna gitu. Ya. Tapi karena kita hidup bukan hanya melayani satu suku menjadi pendeta ini, nah kita harus belajar bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini Musa. Ya, kita habiskan dulu ini baru kita break. Amos pasal 7 ayat 11 sampai 15. Bisa minta tolong satu orang baca? Amos 7 ayat 14. Ya. Jawab Amos kepada Amasia,
Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Ya, 15. sampai di situ. Ya. Selesaikan aja. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Iya, terima kasih. Nah, saudara perhatikan, alasan yang ketiga untuk menolak panggilan Tuhan ini. Saya bukan dari keturunan pendeta, ya. Saya bukan dari keturunan nabi. Saya bukan dari keluarga hamba Tuhan. Jangan saya. Ini seringkali terjadi kan? Apalagi di gereja kita ada sebuah doktrin ya. Ada sebuah doktrin yang dipakukan. Bukan doktrin, kalau doktrin itu kebenaran firman, tapi ini dogma. Doktrin yang dipahami separuh-separuh jadi dogma. Anak-anak pendeta harus jadi pendeta. Orang Lewi, anaknya harus melahirkan Lewi. Betul, itu untuk Israel. Tetapi untuk panggilan menjadi hamba Tuhan, itu tidak sama dengan Israel. Nanti kalau bisa ya, di kelas eskatologi, itu perlu dijelaskan. Gereja dengan Israel itu berbeda. Gereja dan Israel itu lain. Kita mempelajari tentang Israel, Roma 15 ayat 4, untuk menjadi pelajaran. Bukan untuk menjadi copy paste. Nah ini di kalangan GPT saya tahu sekali itu. Seorang pendeta itu akan merasa bangga kalau anaknya itu jadi pendeta. Ya semua kita rindu anak kita jadi hamba Tuhan. Tapi alasan yang dibangun apa? Karena papa pendeta, anak harus pendeta. Loh, kamu dapat rumus dari mana? Itu belajar Alkitab dari mana itu? Semua pendeta menginginkan anaknya kalau bisa jadi hamba Tuhan, puji Tuhan. Itu yang benar. Tetapi kalau papa pendeta, anak harus jadi pendeta, waduh. Itu rumusnya dari mana? Ayo kita duduk bicara Alkitab yuk. Kalau ada yang mau berbantah. Sehingga kasihan sekali anak-anak pendeta itu. Dia tidak terpanggil memang jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta. Tapi karena itu ditakut-takuti, nanti gimana? Papa akan meninggal dengan sangat susah hati. Bagaimana? Papa akan terasa sangat gagal kalau anak saya nggak bisa menggantikan saya. Ya nggak bisa. Nggak ada. Nah, rupanya pemikiran Amos ini dulu sudah pemikiran namanya Yudaistik ya, pemikiran Israel. Namanya nabi itu ya dari keluarga nabi gitu loh. Sehingga dia pakai alasan itu untuk Tuhan, dia mau ngajari Tuhan. No. No one in my family has been a prophet. Tidak ada di keluarga saya yang jadi nabi. Jadi saya juga ya enggak. Lah. Langsung Tuhan kasih tahu rumusnya enggak gitu, Mos. Enggak, namanya mau jadi pengkhotbah itu namanya basicnya itu adalah karunia. Bukan berdasarkan genealogi, bukan berdasarkan keturunan, dan juga bukan berdasarkan apa? Juga bukan berdasarkan gender. Panggilan kita menjadi hamba Tuhan di Alkitab itu cek baik-baik, cari baik-baik. Itu berdasarkan kasih karunia. Bukan berdasarkan silsilah, keturunan, juga bukan berdasarkan gender. Saya ulangi, melayani Tuhan itu rumusnya satu. Kasih karunia, kamu dipanggil, tunduk, taat. Nah, ini Amos ya. Aku ini bukan keluarga hamba Tuhan kok. Nah, sehingga di satu sisi yang keluarga hamba Tuhan dipaksa-paksa. Sementara orang sekuler yang dipanggil Tuhan, dia bilang apa? Aku bukan keluarga hamba Tuhan. Yang keluarga hamba Tuhan tidak mau jadi hamba Tuhan dipaksa-paksa. Yang sidang jemaat yang memang bukan keluarga hamba Tuhan diminta Tuhan jadi hamba Tuhan. Nah, sehingga kita paham
Bahwa kalau saudara sekarang ada di sini mendengarkan pengajaran-pengajaran di Salem ini, dan hari ini bicara tentang berkhotbah, saudara dan saya harus mengerti, this is my calling. Ya. Ini adalah panggilan hidup saya. Tapi Pak Stephen, saya memang awal-awal kemarin itu dipaksa loh. Saya kemarin itu sebenarnya saya terpaksa loh, saya belum terpanggil. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu? Panggilanmu, hatimu? Iya sih, saya sudah terpanggil setelah mengerti kebenaran. Ya sudah, berarti cara Tuhan kemarin manggil kamu itu dengan cara orang tuamu. Dengan cara orang tuamu meminta kamu nggak bisa, agak didorong sedikit bisa. Oke, kita break dulu.
Polda Sumatera Selatan membenarkan oknum anggotanya mantan Kapolres dalam proyek rakyat DPR Kabupaten. Ya, bisa kita mulai lagi. Amos sudah, Simon Petrus sekarang. Dia bilang, Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Bisa minta tolong Gideon baca. Lukas pasal 5 ayat 8, inilah caranya sama Tuhan ini menolak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Itu sudah bagus ya. Semua alasan-alasan yang disampaikan di sini ini bukan sebenarnya untuk menghindari panggilan ya, tetapi mereka ingin mengkonfirmasi panggilan itu dengan alasan yang mereka sedang hadapi. Itu ada di dalam hati dan pikiran kita dulu, sama aja. Ketika saya pertama kali menerima panggilan ini dari Tuhan, ketika saya kerja di Batam, macam-macam sudah saya kerja di Batam itu dulu. 6 bulan jadi pengangguran, kemana-mana bawa map untuk melamar kerja ya. Pekerjaan yang saya incar di Pulau Batam itu dulu menjadi maintenance ya, maintenance atau teknisi di sana. Teknisi di perusahaan Jepang di sana itu. Nah, tapi 6 bulan terus bawa lamaran. Kalau saudara pergi di zaman saya, sekarang nggak tahu di Batam itu. Katanya masih banyak. Di zaman saya dulu tahun 98, 99, pemandangan yang selalu kita lihat di depan kan kawasan industri di Pulau Batam itu, pemandangan yang tiap hari kita lihat adalah anak-anak muda yang baru lulus SMA, SMK, STM, S1, itu baju putih, pakaian-pakaian putih semua, terus seperti air mengalir itu. Seperti air mengalir di kompleks di depan perusahaan itu, terus jalan setiap saat. Jalan membawa map. Membawa mapnya dulu kan belum kayak sekarang ya. Pakai digital semua. So, dulu kan belum ada. Dulu kita aja baru ada pager dulu, istilahnya pager ya. Ngirimkan SMS itu lewat pager, pesan. Sekarang udah pakai handphone enak. Dulu mereka cari lowongan, termasuk saya di antaranya. Itu berputar di sepanjang kawasan perusahaan itu, berapa puluh hektar itu. Sampai di depan setiap pintu perusahaan kita lihat ada pengumuman menerima lowongan enggak. Begitu ada satpam atau HRD istilahnya di sana itu, HRD-nya itu, personalia itu menempelkan satu kertas di depan pintu gerbang perusahaan. Semua lari, ribuan orang lari ke depan pintu gerbang itu dan memasukkan lamarannya. Wah, ini Pak. Jadi semua. Ketika kita dipanggil, lamarannya diterima, tes. Jadi itu setiap hari, 6 bulan saya lakukan itu. Terus gitu. Aduh, dalam hati saya. Kadang banyak yang pingsan karena enggak makan dari tempat keluarganya, mungkin kan kos-kosan atau bagaimana, enggak makan, pingsan gitu. Banyak pemandangan seperti itu, luar biasa. Ditangkap Tuhan saya di sana. Setelah saya bekerja dulu di perusahaan Jepang, Shimano namanya. Kalau saudara punya sepeda ontel ya, punya sepeda ontel di rumah, coba saudara lihat itu stangnya itu yang menaikkan menurunkan giginya itu loh. Giginya itu lihat di sana. Kalau ada tulisannya Shimano, jangan-jangan saya yang bikin dulu ya. Kemudian di rantainya itu ada namanya QR, quick release namanya. Atau giginya itu loh, roda pemindah gigi itu lihat aja mereknya, kan biasanya ada mereknya. Kalau itu Shimano, jangan-jangan saya yang bikin. Oke. Nah, ketika Tuhan menangkap saya di Pulau Batam, ya alasan yang paling sulit diterima orang tua saya yaitu karena saya baru bekerja, diharapkan jadi tulang punggung keluarga,
Kok sekarang ini malah jadi pendeta? Pendeta udah tahu mereka kan, pendeta di Pentakosta itu mana ada gajinya. Nggak ada gajinya memang. Sampai hari ini mana ada gaji di GPT. Ya, tolong ya, Gideon jangan berpikir kalau jadi pendeta nanti ada gaji. Nggak ada. Kurnia, nggak ada. Nggak ada gaji. Coba. Bapak saya nangis loh. Saya memberitahu itu saya harus cari apa? Dulu itu ada namanya tempat nelpon itu apa namanya? Wartel. Ya wartel ya. Bukan wortel. Wartel. Ya wartel. Jadi masuk di situ sampai habis uang berapa hanya nelpon papa saya memberitahu. Pak, saya mau resign, mengundurkan diri. Saya terpanggil Pak jadi melayani Tuhan. Waduh. Sedih sekali papa saya. Sedih sekali hatinya. Baru bekerja, diharapkan jadi tulang punggung keluarga untuk adik-adiknya. Jadi pendeta. Saya berangkat ke Surabaya. Pekerjaan saya terakhir itu memborong ya. Pemasangan instalasi di pemborong perumahan. Memasang instalasi listrik di perumahan-perumahan yang baru itu. Kontraktor lah berapa blok begitu. Kontrak kita yang ngerjakan gitu. Nah, ada banyak pertimbangan kita menjadi hamba Tuhan itu ada banyak. Salah satunya itu pertimbangan ekonomi udah pasti. Pertimbangan ekonomi. Saya sekolah di Lempinel di Jalan Johor itu sudah uang yang saya bawa hasil dari saya memborong instalasi listrik itu habislah. Nggak ada yang membiayai saya. Memang nggak bayar di Lempinal itu, tapi kan kita perlu rinso. Kita perlu sabun, perlu odol. Saya nggak punya apa-apa. Beneran saudara, nggak punya apa-apa loh. Kalau ada orang yang berbelas kasihan, waktu saya bangun siang gitu, ada yang nyelipkan rinso itu dimasukkan di botol-botol aqua kecil ya. Itu ditaruh di kasur saya. Karena saya nyuci itu nggak pernah pakai sabun lagi. Sungguhan saudara. Ini saya bersaksi sama kalian. Saya gosok gigi itu nggak pakai odol. Kalau ada sabun mandi, saya pakai sabun mandi yang saya punya. Saya gosok sikatnya ke sabun mandi itu, ya saya pakai sambil agak berkaca-kaca lah matanya kan. Oh iya bener. Ini sungguhan saya bersaksi sama kalian. Ada begitu banyak pertimbangannya kan. Papa saya sudah menangis melepaskan saya jadi hamba Tuhan. Begitu sekolah Alkitab, masih sekolah Alkitab saja loh. Saya dari Jalan Johor menuju Lemah-Putro itu, saya enggak bisa naik angkutan, Damri. Itu hanya 1.200 waktu itu. Saya jalan kaki. Kalau kalian tahu Jalan Johor itu, asrama di Jalan Johor menuju Lemah-Putro, jalan kaki. Berangkatnya itu harus siang, jam 2 selesai sekolah, berangkat jam 2 atau jam 3, jalan kaki, lalu pulang nanti malam, jalan kaki lagi. Dinikmati aja lah. Sungguhan. Angelin pasti tahu itu, dari Lemah-Putro, Johor. Saya lah orangnya. Kalau ketemu jemaat itu lihat atau siapalah yang mengingat masa lalu itu, kalau ada jemaat yang melihat anak muda kurus, pakai dasi, karena wajib pakai dasi, kata direkturnya, Om Pong dulu, Pong Dongalemba, nggak boleh dilepas dasinya. Jadi sambil jalan kaki pakai dasi, ya itulah saya. Yang jalan kaki itu saya lah itu. Ya kawan-kawan yang punya diutus oleh dari gereja, keluarganya punya duit, ya mereka naik Damri. Bisa naik Damri. Keluar dari Lemah-Putro ada halte Damri di sana, naik Damri mereka. Kalau saya jalan kaki, biasa saya. Nanti sampai di Johor itu ya kira-kira jam 10, setengah 11 gitu. Karena dulu kebaktiannya itu sampai jam 9, setengah 10 gitu. Malam. Dulu lama-lama kebaktiannya. Khotbah 2 jam, pendeta 2 jam. Jadi sangat lama pulangnya. Ya lapar sekali. Makanya sangat-sangat kurus sekali waktu itu. Ada banyak pertimbangan. Yang dari sisi saya ya kayak gitulah keadaannya. Harusnya banyak membuat pertimbangan untuk meninggalkan pelayanan ini salah atau bagaimana sih panggilan ini gitu ya. Kok beratnya hidup ini gitu.
Ya. Nggak bisa apa-apa sudah. Nggak punya uang, nggak punya apa-apa gitu. Jangankan untuk beli parfum, beli apa, minyak rambut nggak ada. Untuk odol aja nggak ada. Nyuci pakaian itu saya selalu nunggu teman saya nyuci, habis nyuci saya bilang nanti airnya jangan dibuang ya, air yang ada sabunnya itu loh, jangan dibuang ya, saya mau pakai. Iya betul. Di lantai 2 itu, di atasnya dapur itu ada lantai 2 di Johor itu. Saya selalu kalau ke sana itu saya lihat itu ada jejak-jejak air mata saya di sana. Saya kadang singgah ke asrama itu saya lihat di sana saya. Nah, itulah panggilan kita. Ya, saya sering menangis kalau saya ke Jalan Johor itu, saya kalau pergi ke gereja itu saya selalu lihat tempat saya menangis. Air mata saya enggak pernah habis di situ. Bukan memikirkan beratnya hidup ini, bukan. Mensyukuri mengapa Tuhan memanggil saya. Saya ini bukan siapa-siapa kok, saya dijadikan hamba Tuhan, itu menangis terus. Kalau udah doa malam itu saya di situ. Ada tempat duduk saya rahasia ya. Nanti si Angel jadi lihat-lihat lagi tempat saya itu kan. Tapi ada, saya tahu di sana ada jejak-jejak panggilan Tuhan ada di sana. Ini ya 4 paling enggak, tapi kalian mungkin ada yang lain. Ada yang lain ya yang membuat kita harus beralasan untuk tidak memenuhi panggilan. Ya. Bahkan setelah kita memenuhi panggilan itu pun sampai hari ini ya, kalau ada di sini bapak-bapak pendeta ya tetap aja kan, tetap aja panggilan kita itu sering sekali dipertanyakan, entah itu dari diri kita, entah itu dari pengaruh iblis yang ingin mengganggu, entah banyak faktor yang ada di lingkungan kita. Kalau kita sudah punya keluarga, dari sana juga bisa datang. Datang itu. Mempertanyakan panggilan itu bisa datang. Tapi kita clear ya. Clear bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Oke. Nah, kalau kita mau mengambil sebuah keputusan, jadi berkhotbah itu pelayanan atau profesi. Ya, coba kita renungkan sejenak. Sebagai seorang pengkhotbah itu pelayanan atau profesi? Kita bisa sambil renung-renungkan sebentar. Nanti kita coba satu orang bergantian lah ya, bergantian memberikan apa pandangannya. Pelayanan itu, khotbah itu pelayanan atau profesi. Oke, langsung aja ya. Bisa kita mulai dari yang digambar saya di sini, di Zoom-nya ini, yang langsung di atas itu, nggak tahu berdasarkan kriterianya, di atas itu saya lihat di sini Kurnia ya. Iya. Jadi menjadi pengkhotbah itu pelayanan atau profesi, Kurnia? Menurutmu? Kalau menurut saya Pak ya, berkhotbah itu di situ kan ada kita menunaikan tugas kita gitu Pak. Jadi itu berkaitan dengan profesi juga. Tetapi juga saya melihatnya juga berkaitan juga dengan pelayanan Pak. Karena itu kita lakukan terus-menerus untuk melayani jemaat gitu Pak. Oke, kombinasi ya. Kombinasi antara profesi dan pelayanan. Ya. Oke, gambar berikutnya di Zoom saya, Gideon. Kalau menurut saya itu pelayanan, Pak. Oke, pelayanan. Alasannya apa? Karena bagaimana kita sudah menyerahkan diri hidup kita ini ya, untuk mengambil bagian ya di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga sepenuhnya yang kita lakukan itu adalah pelayanan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Oke. Mengapa bukan profesi? Kalau menurut saya bukan profesi, karena kalau profesi itu mungkin
Gajinya berapa bagaimana, gitu? bagaimana Pak? Gajinya berapa gitu ya? Enggak, mungkin ada misalnya ke gaji, tapi kalau menurut saya bukan profesi, itu adalah nanti bagaimana ketika kita apa yang saya katakan tadi, apa jadi pelayan Tuhan itu menjadi suatu ketergantungan, Pak. Oh, jadi oke. Iya. Ya, Iya. oke, baik. Terima kasih. Nah, berikutnya di video saya, Angel. Menurut saya lebih pelayanan, Pak. Lebih kepada pelayanan. Oh, kenapa? Karena kan berkhotbah itu juga melayani hamba-hamba jemaat gitu. Tapi ya kalau menurut saya pribadi juga mungkin bersandingan dengan profesi itu, karena kan berkhotbah kan dilakukan terus menerus. Jadi ya profesi kita sebagai gembala gitu. Tapi ya mungkin itu lebih ke pelayanan. Iya, basicnya pelayanan, tapi kemudian bersinggungan juga dengan aspek-aspek profesi ya. Iya. Oke. Berikutnya di video saya, Ari. Ya Pak, Ya. kalau menurut saya tuh berkhotbah itu suatu profesi Pak. Karena apa? Karena menurut saya tuh yang namanya berkhotbah itu nggak harus seorang pendeta atau hamba Tuhan. Mungkin seorang pengusaha juga bisa berkhotbah. Tapi kalau yang namanya profesi itu kan, yaitu makanan rohani kita, maksudnya tugas kita ya terus berkhotbah. Jadi kalau saya tuh ya profesi Pak. Iya. Gitu. Iya, oke. Ya, terima kasih ya. Kalau ada yang dari pendengar mungkin mau ada ngasih pandangan, karena yang siswa sudah habis ini karena ada yang di perjalanan. Ya, silakan Pak Wisnu ya. Kalau menurut saya imbang, Pak. Jadi pelayanan juga profesi. Jadi pelayanan itu kita benar-benar melayani untuk Tuhan dan bersama. Kalau profesi itu kan hubungannya dengan keluarga kita juga. Jadi apa yang jadi kebutuhan keluarga kita adalah harus tanggung jawab kita juga menjadikan profesi. Kalau kita itu menjadikan profesi kan kita berusaha untuk membenahi terus-menerus Pak, dalam hal misalnya dalam penyampaian khotbah dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik-baik dalam pelayanan maupun bagi profesi itu. Ya, itu aja Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Oke, ya. Kalau kita memperhatikan sebenarnya ya. Jadi ini bukan masalah etimologi, bukan masalah istilah kata lagi. Kalau masalah istilah kata sebenarnya kita clear. Sudah clear bahwa ternyata apa yang kita lakukan sebagai pendeta atau pengkhotbah ini itu memenuhi unsur profesi. Unsur profesi itu di dalamnya harus dikerjakan secara profesional. Gitu ya. Nah, jadi berkhotbah itu juga harus dilakukan secara profesional, jangan main-main. Nah, jadi kita tidak sedang bicara masalah etimologi atau asal-usul katanya, ya, definisinya. Tapi yang seringkali sebenarnya, kalau kita menyebutkan berkhotbah ini adalah pelayanan, nah sekarang permasalahannya definisi pelayanan itu berbagai macam tafsirannya dalam hati kita. Sebenarnya kalau istilah pelayanan yang service yang baik, sudah cukup sebenarnya. Berkhotbah itu disebut sebagai pelayanan, ya memang betul. Nah, tapi ternyata dalam prakteknya begini. Dengan mengatasnamakan pelayanan, ini kan pelayanan, sehingga kita seringkali mereduksi, mengurangi kualitas dari pelayanan kita. Banyak itu. Kita para hamba-hamba Tuhan itu dengan alasan ini kan pelayanan. Sehingga kata pelayanan itu menghalalkan dirinya untuk tidak mau bekerja profesional. Orang yang bekerja profesional itu, kita lihat itu di tempat-tempat minimarket itu, karena mereka bekerja profesi, keadaan dirinya lagi sedang keadaan sedih, ada masalah, ada lagi tidak mood. Karena profesi, mereka terpaksa harus selamat datang di Indomaret. Lalu dijawab di sebelah sana,
belanja 2 dapat 1. Ya. Ada promo nih. Nah, mereka saut-sautan itu. Padahal dalam hati mereka, gundul kalian semua. Aku ini lagi masalah ini, belum digaji nih. Tapi karena itu profesi, mereka harus lakukan secara profesional. Nah, seringkali karena kita mengatasnamakan, oh ini pelayanan, jadi bolehlah, malas-malasan, sudahlah, ini kan pelayanan, saya kan tidak digaji. Nah, ini berbahaya sekali. Berbahaya. Dengan alasan karena tidak profesi, karena profesi itu sudah pasti bicara nanti berapa gajinya, berapa persembahan kasih, apalah istilahnya. Tapi berbahayanya ketika kita mengatasnamakan pelayanan, lalu kita mengecilkan aspek profesionalnya. Ini yang sering kali terjadi. Dengan alasan pelayanan, maka kita tidak mempersiapkan khotbah dengan baik. Nah, ini kan pelayanan saja. Jadi jangan tuntut terlalu banyak dong. Ini kan pelayanan. Nah, itu banyak terjadi. Sidang jemaat juga mengatasnamakan pelayanan. Loh, ini kan pelayanan. Kita nggak bekerja di situ kan. Kita bukan full timer di gereja. Ini kan pelayanan. Ya jadi mohon maaf, saya telat-telat datang latihan kan nggak apa-apa. Nah, ini yang berbahaya. Nah, di satu sisi, kalau kita menekankan aspek profesinya sebagai hamba Tuhan atau pengkhotbah, berbahaya. Kita akan menekankan tarif nanti. Karena yang namanya profesional itu pasti tarif lah. Pasti bicara tarif. Kalau kita apalagi sudah menjadi pengkhotbah yang terkenal, jam terbangnya sudah cukup banyak, dikenal orang sudah begitu luas. Nah, berbahaya karena ini sudah jadi profesi, maka kita akan mempersiapkan khotbah kita tidak lagi menggunakan yang di depan tadi. Ketergantungan terhadap Roh Kudus, kepekaan kita, kecintaan kita, tahbisan kita, sudah tidak lagi. Kita hanya mau menekankan profesinya saja, bukan lagi sebagai seorang pelayan Tuhan yang hidup kudus, yang harus berdoa dan sebagainya. Banyak pendeta-pendeta, pengkhotbah terjebak pada profesi. Nah, ini yang berbahaya. Tetapi banyak orang yang merendahkan profesi hamba Tuhan hanya karena mengatasnamakan pelayanan. Servisnya itu tidak maksimal, pelayanannya itu tidak dibikin maksimal. Karena apa? Aku nggak digaji kok. Ini kan hanya pelayanan. Loh, padahal kata pelayanan itu begitu tinggi kualitasnya gitu loh. Nah, di satu sisi orang menekankan profesinya, akhirnya itu lulus dari Salem gitu. Diminta hamba Tuhan, ayo melayani di tempat kami. Langsung yang ditanya pertama, berapa gajinya? Apa fasilitasnya? Apa salah dia nanya itu? Tidak salah, tapi motivasimu nanya itu apa? Nah, seringkali kalau hamba Tuhan atau pendeta senior, kalau ada anak muda bertanya begitu, berapa berkatnya, berapa fasilitas, langsung tersinggung. Kalau saya enggak, saya mau tahu dulu apa motivasinya dia ngomong itu. Karena ketika saya merekrut orang, itu memang tanggung jawab saya dong. Jangan karena mengatasnamakan pelayanan, lalu kita bikin anak-anak lulusan dari Salem jadi kayak pembantu gitu, dengan kalimat dolos pakai ayat pula itu. Kamu kan hamba yang tidak punya hak. Astaga. Itu kan untuk kamu. Untuk orang lain jangan pakai itu dong. Dia berhak menanyakan itu. Injil Lukas, minggu depan saya khotbah di Lemah Putro, itu ada. Petrus nanti bertanya, Guru, kami loh sudah meninggalkan segala sesuatunya loh, mengikut engkau. Nanti kami dapat apa loh? Yesus tidak marah. Dia lihat matanya si Petrus. Oh iya betul juga ini. Dia bertanggung jawab ini sama anaknya, sama istrinya. Lalu Yesus jawab, tidak marah-marah. Kita ini dolos. Pakai bahasa Yunani pula. Kita ini hamba yang tak berguna. Jangan pikirkan apa. Loh, salah kalau dia tidak mikirin anaknya. Yang Pak Wis katakan tadi. Ada orang membonceng di belakang kita. Mulut mereka semua terbuka kan tiap hari anak-anak kita itu lihat. Kalau kalian sudah punya anak, mulutnya kan gini terus. Mana bisa kita sumpel itu pakai bongkol jagung? Nggak bisa kan?
buka terus mulutnya itu. Minta apa itu? Kalau udah bayi minta susu. Kalau dia sudah anak-anak minta jajan. Kalau dia minta es krim, mana kita bisa bilang, dia mulutmu, tutup mulutmu itu. Kita ini adalah dolos. Kita yang tak berguna. Kita hanya punya kewajiban saja. Yo, gundul. Itu kan untuk saya, untuk kita. Mereka jadi gitu ya. Dan jadi saya tanya dulu, kenapa dia bertanya itu ya? Betul juga dia. Saya kalau mau merekrut orang, saya harus pikirkan dong kesejahteraannya. Jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Jangan mengambil hak-haknya orang. Ya kan, seorang hamba Tuhan berhak mendapat upah dari pekerjaannya. Ingat ayat itu, jangan memberangus. Kalau kita belum bisa merekrut orang, belum mau tapi tidak bisa memikirkan apa untuk istrinya, di mana dia tinggal, apa untuk sekolah anak. Ya jangan rekrut orang. Kecuali ada anak-anak muda itu lulusan sekolah Alkitab datang dia. Pak, saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Lalu kita bilang, loh, Bapak di pastori nggak ada kamar loh. Saya bisa tidur di mana saja. Loh, tapi di pastori itu kita baru bisa makan ikan asin loh. 2 kali seminggu, baru makan ayam itu sekali sebulan. Saya bisa makan karena manusia tidak hidup dari roti saja. Saya hidup dari firman Tuhan. Oh, langsung terimalah. Ya kan? Oh, terima. Kalau dia sudah bilang begitu, kamu nggak ada kamar loh. Saya bisa tidur di mana saja. Yang penting saya bisa tidur di kaki Yesus. Oh, luar biasa, ya kan? Loh, tapi di pastori loh, nggak makannya kami itu apa yang kami makan ya itu loh. Manusia tidak hidup dari roti, Pak Pendeta. Saya bisa hidup dari kaki-kaki meja yang di pastori itu. Langsung terima itu. Langsung terima itu ya Gideon ya, langsung terima. Kalau ada orang lulusan dari Salem gitu, melamar di sebuah gereja gitu ya, mau jadi pengerja atau jadi hamba Tuhan gitu. Dia ngomong gitu, langsung terima. Tapi pendeta jangan terbuai, bikin tanda tangan. Bikin di kertas, yang dia omongin itu bikin di kertas. Saya siap. Tidak akan mengeluh, makan apapun, tidur dimanapun, siap. Disuruh kalau lagi nggak ada pelayanan, kita nambal-nambal atap di rumah, siap. Ngepel rumah, siap. Itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita yang rekrut orang, ya salah, nanti kita melanggar Alkitab loh. Jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Kalau kita yang merekrut, maka itu tanggung jawab kita. Kalau dia masih anak muda, pikirkan uang pulsanya. Pikirkan jodohnya. Pikirkan akomodasinya harus loh. Kalau enggak ya jangan dulu. Ya sudah, siapa yang suka, yang rela aja membantu kan. Ya, siapa yang rela, ada anak muda, kaum muda, jemaat. Ya, kita perlu bantuan ini. Ya tergantung lah. Kalau enggak ada ya mau bagaimana lagi. Nah, itu prinsipnya. Jadi khotbah itu pelayanan atau profesi? Ya, dia adalah sebuah pelayanan yang dikerjakan secara profesional. Amin ya. Jadi konklusinya, kesimpulannya adalah berkhotbah atau jadi hamba Tuhan itu pelayanan atau profesi. Jangan dibenturkan dua ini. Dia adalah pelayanan yang dikerjakan secara profesional. Bahwa dari upah dari pelayanan yang kita kerjakan secara profesional itu, kemudian kita mendapatkan apresiasi atau honor, penghargaan, penghormatan, terpujilah Tuhan. Itu tanggung jawabnya orang yang kita layani itu. Nggak usah pusing dengan itu. Bahwa dari hasil pelayanan yang kita kerjakan secara profesional itu, kita tidak mendapatkan salah satu apresiasi dari bentuk profesionalismenya kita, tapi kita tidak mendapatkannya. Ya sudah, kita tidak dapat dari dia, kita dapat dari Tuhan. Amin ya. Halo? Amin ya. Iya gitu dong. Nanti Tuhan buka kok keran yang lain. Ya biar dia nggak diberkati Tuhan itu. Iya, hari ini saya baru WA kepala-kepala departemen saya ya di sinode kita. Ayo, saya teringat ini
Kalau kita bikin acara, lalu ada pembicaranya, entah pembicaranya ketua umum kah, ke pembicaranya pendeta yang lain kah? Ayo, kita pikirkan loh. Kalau kita bikin acara, departemen kita, pikirkan. Pembicara yang menabur firman Allah itu, pikirkan loh. Kita kasih persembahan kasih loh. Saya bilang kepada mereka, memang berapa besarannya Pak? Pak Menko, mereka manggil saya Menko ya. Berapa besarannya Pak Menko? Saya bilang, gini loh prinsipnya. Kita tidak mungkin bisa membayar hamba Tuhan yang menabur firman. Mereka itu tidak bisa dibayar. Kalau yang ditabur firman Allah, lalu berapa besarannya Pak? Begini loh. Kesanggupan kita, kerelaan kita, keberadaan kita. Ya sudah sekian. Berapa yang ada. Tapi Tuhan melihat hati kita itu ingin menghargai firman Allah. Ingin menghargai Tuhan lewat si hamba Tuhan ini loh. Jangan sampai orang melayani kita, kita diberkati, kita hanya bilang haleluya puji Tuhan gitu. Kalau memang kita ada, berikan apresiasi dalam bentuk apapun. Ya gitu ya. Karena bicara tentang uang atau mamon itu Tuhan bilang itu perkara kecil. Kalau setia dalam perkara kecil, Tuhan tambahkan yang besar. Jadi ternyata itu hanya perkara kecil. Jadi kalau ada hamba Tuhan kita tidak apresiasi, kita tidak berikan penghormatan, ucapan syukur, wah, ya berarti kita tidak menghargai gitu loh. Tidak menghargai Tuhan. Pernah seorang hamba Tuhan, saya geli juga. Hamba Tuhan ini teman saya, tapi dia curhatnya ke saya memang gitu. Ini bagaimana? Karena dia tahu saya bukan tipe hamba Tuhan yang selalu menghakimi, tapi selalu berpikir biblika, Alkitab, dan realistik gitu. Lalu dia curhat, bagaimana ini? Masa saya melayani di sebuah kaum muda yang kaya, yang hebat, gitu ya. Saya dikasih souvenirnya handuk. Saya dikasih souvenirnya handuk. Di rumah saya ada banyak handuk. Coba loh saudara. Tapi ini kelihatannya agak nyeleneh, tetapi ada kebenarannya gitu loh. Ini panitia ini enggak sungguh-sungguh memikirkan gitu loh. Enggak dengan apa namanya ya. Di rumah pendeta itu banyak handuk, enggak kekurangan handuk. Ya, pendeta itu ya terima kasih untuk penghargaannya kan. Tetapi sampai di rumah ya kita nggak pakai, ya jadi alas kaki, jadi keset, karena keset nggak kurang di rumah gitu. Karena handuknya banyak kan. Nah artinya kalau kepada hamba Tuhan itu diberikan katakanlah sejumlah uang, itu bisa dia pakai untuk banyak hal. Bisa dia gantikan untuk bensinnya dia, transportasinya waktu datang melayani, bisa dia pakai untuk yang lain-lain. Jadi gitu. Saya paham kalau orang lain mendengar curhatan ini mungkin dalam pikirannya gini, ini pendeta mata duitan. Enggak. Itu realistis, itu benar. Ya, itu benar. Sebaiknya memang jangan. Nanti beli dikasih jam. Di rumahnya banyak jam dinding. Banyak jam mau ditaruh di toilet juga jam gitu. Supaya orang dihitung. Kalau buang air harus dimenitin gitu ta. Ya enggak. Dia enggak bisa bikin juga jadi duit itu. Enggak bisa dijual kan. Padahal dia butuh apa? Bayar listrik, bayar uang sekolah anaknya. Ya save to save itu memang kasih persembahan kasih aja gitu kepada hamba Tuhan. Nah, ini sedikit ya. Jadi pelayanan dengan profesi itu jangan dibenturkan. Dia adalah satu kaitan yang saling berhubungan. Memang aspek profesinya kita tidak berbicara tentang harus digaji sekian. Kalau S1 pengkhotbahnya S1 berapa? Kalau S2 berapa? Nah, kalau saya dulu sebagai direktur di Salem itu saya pikirkan saya tidak mau salah di hadapan Tuhan. Kalau dosennya S1 kita hargai segini. Kalau dosennya S2 harus ada tunjangan profesinya. Harus ada tunjangannya dia, tunjangan gelar pasca sarjana. Karena dia mendapatkan gelar S2, S3-nya itu enggak tidur-tidur. Itu menghabiskan uang puluhan juta.
Nah, Tuhan lihat dengan kita menghormati si hamba Tuhan, Tuhan akan memberkati kita lebih. Itu prinsip saya. Itu prinsip saya. Dengan kita menabur, menghargai Tuhan, menghargai pelayanan hamba Tuhan, kita nggak akan kekurangan kok. Nggak akan kekurangan. Kita akan diberkati Tuhan. Ya, si hamba Tuhan ini mengeluh karena apa? Gereja yang dia layani itu gereja besar, jemaatnya ribuan. Kaum muda yang dia layani itu pengusaha-pengusaha, ya keterlaluan lah ngasih handuk. Jangan-jangan juga handuk itu adalah bekas kado yang dia terima waktu ulang tahun kan? Siapa yang tahu? Dikasih dinding kepada pembicara, jam dinding. Jangan-jangan jam dinding yang dikasih itu juga bekas dari waktu dia terima ulang tahun perusahaannya, kan kebacut itu. Keterlaluan. Itu ya. Agak keras memang saya ngomong ini, tapi itulah cara kita. Jadi ketika bicara tentang profesionalismenya, kita berbicara tentang honor, penghormatan kita, itu urusannya mereka, jangan urusannya kita ya. Kalau itu di hati seorang pendeta, itu bahaya. Itu enggak boleh mengingini, wow, saya ini harusnya dikasih. Enggak, saya ini bicara tentang tadi kesaksian itu. Itu urusan mereka, berarti nanti Tuhan kasih dari tempat lain. Kalau kamu sudah melayani dengan profesional, tapi yang kamu layani tidak menghormati, menghargai pelayanan itu, dengan caranya mereka menghormati, nggak usah diajari kan? Berarti Tuhan sediakan dari yang lain. Amin ya. Nah, yang tidak boleh seperti yang dibilang si Gideon tadi, seorang pengkhotbah karena memikirkan profesi, sudah kerja, maka dia merasa layak diupahin, layak dibayarin. Oh, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Kita memang melayani kok. Upah kita udah di surga, udah. Tapi dari sisi mereka yang dilayani, nggak boleh mikirnya kayak kita. Mereka mikirnya harus seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, coba baca. Ini ayat terakhir. Coba baca. Bagaimana cara menghormati pendeta, menghormati pengkhotbah? Ini saya kasih tahu caranya. Dalam surat 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Saya udah pernah jelaskan kalau nggak salah ini, kalian ya. Nggak ya, belum ya. Coba 1 Timotius 5 ayat 17. Nah, kalau kalian sebagai jemaat atau pendeta mengundang pendeta tamu, nah tugas kita memikirkan itu. Bukan tugasnya dia memikirkan nanti dia bawa apa pulang, enggak. Tugasnya dia profesional, mempersiapkan firman dengan baik. Itu wajib itu. Nah, tugas kita yang dilayani ini 1 Timotius 5 ayat 17. Tolong baca semuanya yuk, buka mic-nya. Semua baca yuk. Semua baca yuk. 1, 2, iya. Penatua. Enggak apa-apa saling enggak apa-apa saling duluan, enggak apa-apa, baca aja 2 ya. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Iya, terima kasih. Nah, penatua maksudnya di sini presbiteros, gembala-gembala sidang atau pengkhotbah, tapi ditambah lagi keterangannya. Mereka yang berkhotbah dan mengajar. Jadi 2 ini jelas. Para pengkhotbah dan para dosen pengajar seperti saya ini harus dihormati 2 kali lipat. Nah, apa penghormatannya? Mungkin kalian bingung. Saya baca bahasa Inggrisnya. Elders who provide effective leadership must be count worthy, layak menerima double honor. Honornya itu double. Nah, jadi bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya itu adalah honornya itu double. Khusus mereka yang berkhotbah dan mengajar firman Allah seperti ini, itu mereka itu dapat double. Iya, dapat double. Penghormatan secara jasmani, tempat duduknya, makannya,
termasuk persembahan kasih yang dia bawa pulang kepada keluarganya, double dari standar orang di dunia. Harusnya gitu. Harus itu. Kalau orang seminar ya, saya perhatiin di sekolah-sekolah itu, orang bikin seminar pembicara itu ya, bicara tentang ekonomi, bicara tentang apa, itu 1 jam 15 juta. Peserta seminarnya wajib bayar mahal-mahal untuk dia. Untuk pembicara-pembicara biasa yang mungkin belum terkenal, ya sekali dia berbicara 5 juta, belum transportasinya pesawat, hotelnya belum. Nah, ini diajarkan kepada Timotius dan jemaat. 2 kali lipat dari itu ya. Nah, ya mungkin jemaat tidak mampu. Makanya saya bilang tadi, kamu memikirkan saja itu sudah Tuhan lihat. Hanya memikirkan saja Tuhan sudah puji Tuhan. Yang masalahnya adalah kita merendahkan hamba Tuhan. Buktinya apa Pak Stephen? Tidak mau mikirkan, itu yang bahaya. Alah sudahlah, kasih handuk itu aja lah. Kemarin kan masih ada handuk yang baru itu. Bekas yang kita nggak pakai itu aja lah. Kamu itu nggak tahu di surga itu di toiletnya atau di mana orang kayak gini nih. Di surga ada toilet nggak ya? Tapi orang yang membuat hamba Tuhan kayak gitu, memikirkan hamba Tuhan seperti itu kalau ada toilet di surga, di toiletnya aja lah orang itu. Nggak boleh loh, itu bukan biblika cara berpikirnya. Tapi kita nggak punya uang, Pak. Pikirkan. Sudah mikirkan, Pak, tapi memang nggak ada uang. Sudah. Sudah, puji Tuhan. Kalau memang hanya itu yang ada, sudah dipikirkan. Ini kan kasusnya tadi itu gereja besar, kaya raya, kaum mudanya pengusaha semua. Kasih handuk. Coba. Nggak kurang ajar, Pak. Ini saya mewakili Tuhan ngomongnya ya. Berdasarkan ayat ini tadi bukan berarti saya melecehkan. Enggak. Tapi sayang kan kita nggak diberkati kan. Hanya gara-gara kita enggak. Hanya gara-gara pakai istilah yang di atas ini. Oh ini pelayanan. Pendeta-pendeta itu ini kok. Mereka itu pelayanan kok. Enggak ada. Itu tugasnya pendeta mikir itu. Tugasmu bukan seperti pendeta berpikir. Tugas pendeta memang harus berpikir yang di atas. Jangan mikirkan ini, gajinya berapa, tarif saya berapa. Enggak. Layani dengan profesional. Siapkan firman Tuhan yang bagus, berdoa yang bagus. Tapi yang dilayani harus mikirkan itu. Nah, jadi indah sekali loh kalau terjadi timbal balik. Nah, seringkali kan di sebuah acara-acara itu ternyata khotbah itu hanya dibikin jadi pelengkap. Sayang sekali. Makanya mereka tidak memikirkan itu karena khotbah itu hanya pelengkap di acara. Ya kalau nggak ada khotbah kan nggak enak. Natal, tahun nggak enak kalau nggak ada pengkhotbah. Coba. Nggak enak kalau nggak ada khotbahnya kan. Ya dibikinlah pengkhotbah. Nanti kita inilah. Ya anggaran panitia Natal 20 juta untuk acaranya itu door prize segala macam. Untuk pembicara handuk aja lah kasih. Coba pikirkan aja lah. Kita akhiri kelas kita dengan memikirkan itu. Ayo, mari kita akhiri kelas kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami yang telah memanggil kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ini adalah pelayanan. Terima kasih Tuhan telah memanggil kami dengan kasih karunia-Mu, bukan latar belakang kami, bukan gender, bukan kemampuan. Terima kasih upah kami dari Tuhan. Kami tidak layak menerima upah Tuhan. Kami ini hamba yang tak berguna. Kepadamu kami melayani. Nafas kami, hidup kami ini ingin kami persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di balik pelayanan itu kami akan melakukannya dengan profesional. Bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Tuhan. Tolonglah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. See you later. Makasih Pak.